Uh, Suster Pieta berasal dari paroki mana? Prakteknya saya sudah tidak tugas praktek paroki karena dulu waktu belum lansia baru itu tugas saya dulu di sekolah, di kepala sekolah, terus merangkap pimpinan biara, terus merangkap yayasan perwakilan dan sebagainya waktu belum lansia ini. Jadi Suster kapan masuk biara? Tahun 1958 itu masuknya pertama kali. 58. Waktu usia berapa? Apa? Waktu itu usia suster berapa? 21. Oh, oke. Okay. Oh, sudah 21 ya? Ya, sudah kerja? Ya, belum kerja, saya belum kerja. Dan ini suster kenal OSF dari mana? dulu kakak saya kan suster OSF juga. Dan dekat di Muntilan, saya di rumah itu ya 6 kilo dari itu suster OSF. Lalu karena kakak saya ya di OSF gitu, jadi saya kenalnya itu. Okay. Nama kakak suster siapa? Suster Veneranda. Veneranda sekarang sudah dipanggil Tuhan, sudah lama. Suster ada berapa bersaudara? Saya bersaudara 13. 13? Ya, yang masuk biara 4. Jadi Suster Veneranda, Suster sendiri. Nomor urutnya ya. Kakak saya sudah Suster Veneranda nomor 1. Ya. Lalu nomor 2 kakak saya awam, kedua awam, 3 awam juga. Terus ada yang meninggal waktu bayi gitu. Lalu baru saya. Lalu adik saya laki masuk bruder mulia di Bogor itu. Kan ada mungkin ibu kenal ya di sana, tapi dia meninggal tahun 65 karena di laut itu mau dipindah ke Pangkal Pinang. Terus dia bruder 4 mau tugas di Pangkal Pinang itu sebetulnya naik pesawat, tapi pesawatnya digengsel. Padahal tanggal itu harus sudah di sana, lalu naik kapal. Lalu itu sampai hampir sampai di tempat. Sekarang kapalnya pecah, lalu 4 bruder itu karam. Itu ada ibu yang umurnya 50 tahun dengan anak atau cucu. Itu kalau misalnya naik drum isi garam itu selamat toh, tapi bruder 4 itu bilang gini, kalau kita yang meninggal karam enggak apa-apa, tapi kalau ibu ini kasihan punya keluarga gitu. Terus diberikan ibu itu, jadi ibu selamat. 4 bruder ini meninggal semua di sana di Selat Bangka di Pangkal Pinang itu. Mereka mengorbankan diri ya supaya ibu itu diselamatkan. Bagaimana? Jadi ibu itu selamat ya? Ibu yang di ini akhirnya selamat dari kapal itu ya? Siapa ibu kapal? Ya. Tapi 50 hari baru sadar. Terus dia yang cerita itu, yang cerita tentang bruder itu. Iya. Lalu kopernya pakaiannya bruder 4 itu 1 koper toh, itu yang terdampar di pinggir pantai. Terus itu diambil oleh bruder di sana, sekarang dijadikan monumen di sana di Pangkal Pinang itu, monumen. Kami itu pernah ke sana. Iya. Kemudian satu lagi berarti ada adik suster yang masuk biara lagi. Romo. Oh, di mana? MSF. Romo Margo Morwanto. Tugas di mana beliau? Sekarang
Dia tugasnya memberi pembinaan rohani suster bruder Romo, lalu memberi retret pembinaan, lalu bruder suster apa yang memimpin suster muda itu, mereka biasanya itu jadi tentang hal rohani, biarawan biarawati dia tugasnya. Sekarang di Salatiga, tapi kemarin itu sakit ya karena mungkin capek ya, karena tiga minggu terus menerus tidak berhenti, ganti-ganti gitu, 3 minggu atau 4 minggu sakit, lalu sekarang disuruh dokter untuk general check up itu, ada 8 macam penyakit yang dia terus dia harus istirahat. Sekarang istirahat tapi juga masih sudah agak baik, sudah mulai lagi gitu. Ya, puji Tuhan. Ya, terus adik baru jadi kakak suster nomor 1, lalu saya, lalu adik saya bruder, lalu adik saya Romo, lalu 1 prater sudah meninggal. Adik yang nomor terakhir itu apa itu karena sakit meninggal, jadi prater keluar dulu. Keluar dulu karena merasa kok banyak yang masuk biara, saya mau pulang saja untuk mengurus orang tua, nanti semua masuk biara siapa yang ngurus orang tua gitu. Dia yang paling akhir, yang terakhir gitu. Lalu satu lagi suster SPM, itu juga karena sakit-sakitan saja, lalu karena dulu tugas di Flores. Di Flores itu makanannya ndak cocok toh, terus sakit-sakit, terus adik saya yang bruder itu bilang, kamu pulang saja, nanti karena masuk biara nanti sakit-sakitan saja, tidak bisa beraktivitas gitu. Lalu dia pulang, tapi sekarang sudah meninggal juga. Berarti panggilan di keluarga suster itu luar biasa itu. Tuhan yang manggil, Tuhan yang mengurus semuanya. Berarti pendidikan di keluarga ya, dari orang tua. Bagaimana? Orang tua yang menginspirasi untuk masuk membiara, untuk menjadi religius. Bagaimana? Ini panggilannya kan banyak di keluarganya suster. Itu terinspirasi dari mana? Ya kita sendiri itu kan dia guru. Bapak saya kepala sekolah, ibu saya juga guru, lalu udah kepala sekolah, terus waktu itu dipilih jadi DPR karena orang-orang itu banyak terbantu oleh dia, lalu dimasuk DPR sambil dijadikan lurah kepala desa gitu. Itu sampai meninggal itu 30 tahun jadi kepala desa. Orang-orang tidak mau ganti orang lain, tidak mau. Kepala desa di mana, suster? Jauh di Muntilan sana, jauh di Jawa Tengah sana Muntilan. Nama beliau? Mikael Margo Diarjo. Dulu waktu gestak itu kan Bapak Ibu mengajar agama, Ibu yang perempuan, lalu Bapak yang laki itu kalau malam itu dilempari batu oleh orang-orang Islam itu dilempari batu, tapi ya sampai tidak kena. Tapi itu sampai 1.100 yang dibaptis, dipermandikan, sampai memanggil suster sama frater 11 untuk membantu waktu pembaptisan itu. Lalu ada bapak yang kepala
apa itu orang Katolik di Magelang itu matur Bapak Sri Paus, lalu Bapak diberi kunci hadiah karena itu. Terus sekarang kunci itu nganu di Bapak, terus Bapak sudah sepuh bilang kunci ini harus ada yang pegang. Yang Suster Veneranda enggak mau, aku jadi terbiasa. Adiknya yang enggak mau, terus saya, aku enggak mau, aku juga tidak mau. Terus Bapak bilang, saya letakkan lemari di dalam, saya simpan di sana, siapa bisa ngambil itu yang harus pegang gitu. Lalu adik saya yang paling akhir, yang frater, terus keluar itu yang ada apa sinar katanya di situ dipegang gitu. Nah, itu kuncinya itu terpegang itu, lalu dia yang harus pegang. Nah, lalu dia waktu sakit sudah diserahkan Romo itu kakaknya atau kakaknya dia. Terus Romo sekarang sudah umurnya 70 tahun, terus diberikan ponakan. Sekarang dipegang ponakan, jadi dipegang betul-betul karena warisan dari Bapak hanya kunci. Warisannya tidak rumah, tidak apa-apa, tapi hanya kunci itu. Kunci dari Sri Paus ya. Itu.